Apakah Yang Daren sudah mengerti? Apakah kamu siap mengambilku sebagai selir? Apa kamu tidak memberiku sebuah penjelasan? Berikan penjelasan padaku, berikan padaku. Tuan muda. Kembalilah padaku. Apa maksudnya tidak melihat? Kemarin mendengar kata-kata Tuan Ye. Aku akhirnya mengerti. Bagaimanapun juga kita ini mengalir darah Dayou. Jadi, aku sengaja menemui Yang Mulia untuk mengaku. Jadi Yang Mulia, melihat aku mengaku tepat waktu, tidak akan saya kejar lagi. Kalau begitu saya tanya kamu. Apa maksud dari Duan Changsan itu? Duan Changsan apa? Itu hanya aku dan Tuan Ye yang bercanda saja. Hanya begitu. Hei Tuan. Apakah kamu merasa seluruh tubuhmu penuh dengan kekuatan? Ini, tahu, adalah pil ajaib yang tak ternilai harganya. Tuan Ye tanpa usaha sedikit pun bisa mendapatkan kekuatan bertahun-tahun. Bahkan jika bertemu dengan para dewa, masih punya kekuatan untuk melindungi diri. Kenapa aku harus melindungi diri? Yang aku inginkan adalah harta senilai 100 miliar. Hei, wanita brengsek, keluar dari sini. Lompatlah, ayo. Kebakaran, kebakaran. Ada apa? Hei, siapa yang mau mengurus aku? Tolong, tolong. Tolong aku. Tolong, kebakaran. Mana ada api? Seseorang sengaja membuat keributan. Memanfaatkan kesempatan mencuri permata kekaisaran. Kejar dia. Hei saudara, bantu aku dong. Terima kasih, saudara. Apa yang dicuri? Apakah Yo besar tahu? Itu tentang permaisuri terakhir yang bodoh, yang ditantang oleh gerbang para dewa. Cap kerajaan dari dinasti itu sedang dipamerkan. Dicuri orang. Ah, tidak usah dibicarakan. Aku duluan kejar orangnya. Kamu bangun sendiri saja. Kamu tolong aku dong. Apa ini? Cincin JJJ. Brengsek. Kalian ingin membagi kekuasaan. Aku tidak setuju. Ini apa sih? Cincin batu Gyokuno. Aku melintasi waktu. Tolong berikan gelar kepada Yang Mulia. Dewi dari Sekte Immortal, diangkat menjadi Raja Pendamping. Permaisuri dari Sekte Immortal. Ini bukan dinasti Yo besar, kan? Kalian ingin merebut kekuasaan dari saya. Saya tidak setuju. Ini menyangkut nasib negara. Harap Yang Mulia berpikir matang. Kamu mengancam saya. Takut. Yang Mulia. Kerajaan Yo besar bisa seperti sekarang. Semua berkat perlindungan dari para dewa. Gerbang Gunung mengusulkan saya sebagai raja sejajar. Apakah para menteri ada keberatan? Kami tidak ada keberatan. Saya keberatan. Kalian harus mengurus saya dong. Kamu adalah dewa. Saya manusia modern. Bisakah kamu mengirim saya kembali sekarang? Jiwamu sudah menyatu dengan tubuh ini. Hanya setelah mati kamu bisa kembali. Sebagai ganti rugi, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Warisan miliaran. Setelah kamu kembali ke zaman modern, kamu bisa mewarisinya. Warisan miliaran. Mati saja tidak mudah. Bolehkah aku bunuh diri? Memohon pada langit dan bumi untuk meninggalkan orang yang ingin mati. Bunuh diri dianggap curang. Kamu urus sendiri. Hei, jangan pergi. Mohon Yang Mulia gelar raja. Apakah seluruh istana, pejabat sipil dan militer, tidak ada yang punya keberanian, berani melawan dunia para dewa? Kalian memperlakukan rakyat di seluruh negeri. Ditempatkan di mana? Pintu surgawi mewakili rakyat di dunia. Yang Mulia telah mengizinkan. Buatkan surat perintahnya. Di mana pejabat Cap? Segera bawa mahkota ke sini. Mohon Yang Mulia menandatangani Cap. Jangan biarkan aku bunuh diri. Membunuhku juga boleh kan? Mau mati itu mudah.
pengkhianat dan pencuri. Aku bersumpah mati takkan menyerahkan permata kekaisaran. Berani kau menghina jenderal ini? Memaksa naik tahta dan memberontak tanpa harga diri. Kau pantas mendapatkanku. Apakah kamu adalah raja pertama dari dinasti Youo? Aku tidak hanya akan memarahimu. Aku juga akan memukulmu. Berani kamu memukulku? Cepat bunuh aku kalau berani. Ternyata, di zaman besar Youo ini, masih ada orang yang setia. Sombong. Hanya pejabat kecil yang remeh. Berani menghina jenderal besar. Kau siapa sebenarnya? Menteri Keuangan Zheng Haoran. Menteri Keuangan yang hebat. Kau juga. Orang yang berilmu luas. Sayang sekali. Buku kebijaksanaanmu hanya dibaca sampai perut anjing. Diamlah kamu. Sebagai pejabat kerajaan, kau tak membantu raja meringankan beban, malah bergaul dengan para dewa. Sungguh membuat manusia dan dewa marah. Lebih hina dari binatang. Penjahat tua berambut abu-abu. Orang tua berumur panjang. HMPH, kau sama sekali tidak pantas berbicara denganku. Aku akan pukul. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu dan berani seperti ini. Sampai tingkat ini sampai muntah darah. Benar-benar tidak berguna. Masih harus mengandalkan Jenderal Cao. Berani menyerang aku. Pemberontak yang berani. Dengan terang-terangan menghunus pedang di istana. Apakah kau berniat membunuh raja? Potong dulu, laporkan kemudian. Izin kekuasaan kerajaan. Nak, bersiaplah menerima hukumanmu. Berhenti. Jika ingin berbuat jahat pada yang mulia, lewati dulu tubuhku. Dahulu. Bagus, seorang pejabat cap kerajaan. Kerajaan besar Youo kita abadi selamanya. Akhirnya masih ada. Menteri setia yang tidak takut mati. Kami para cendekiawan. Seharusnya seperti itu. Sungguh malu. Benarkah kau kira aku tak berani membunuhmu? Itu demi mencari nama. Jenderal ini, bawalah tubuhmu untuk memberi makan anjing. Dihukum karena pengkhianatan. Saatnya nanti, kau bahkan tidak akan mendapatkan reputasi baik. Mati pun sia-sia. Lalu apa gunanya? Bukankah aku tidak punya nama? Sejarah akan membuktikan. Gunung dan sungai adalah nama. Apa ini? Cahaya putih ini adalah. Ini memicu resonansi para bijaksana. Nama mereka tak diketahui siapapun. Keadilan akan abadi selamanya. Sejarah dan sungai sebagai saksi. Ini adalah sabda suci. Sudah 1000 tahun. Pintu Konfusian telah ditekan oleh pintu para dewa terlalu lama. Sudah 1000 tahun. Belum pernah mendengar sabda yang begitu suci. Harapan kebangkitan pintu Konfusian ada. Anak ini hanya dengan satu kalimat telah memicu suasana budaya kuno yang korup itu. Hanya aliran Xianguo yang benar. Tak boleh membiarkan aliran Confucius bangkit kembali. Anak ini tak boleh dibiarkan. Bagus sekali ucapannya. Kenapa kamu menyimpan pedang? Bukankah kamu mau membunuhku? Cepat bunuh aku saja. Cepat, 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 cepat. Di bawah pedang jenderal ini, tidak membunuh pahlawan sejati. Kehormatan Tuan. Aku, Cao, sangat menghormatinya. Membunuhmu juga akan menjadi kerugian dunia. Saya ini tidak pernah tunduk pada orang yang berkhianat. Mau dibunuh atau dipotong, silakan sesuka hati. Dengan bakat dan sikap Tuan, menjadi pejabat kecil, sungguh merugikan bakat. Keberuntungan dinasti Youo sudah habis. Tak pantas membahayakan diri demi seorang penguasa yang lalim. Mengganggu pintu surgawi. Aku sangat marah. Dewa Ye. Aku berasal dari keluarga miskin. Terima kasih atas bimbingan yang mulia. Agar bisa masuk istana dan menjadi pejabat. Membalas niatmu di atas platform emas. Menggandeng Yulong mati untukmu. Puisi yang bagus. Dia rela mati untukku. Namun aku tidak tahu namanya. Kau tidak mengecewakanku. Aku tidak mengecewakanmu. Hari ini aku akan mempertaruhkan. Membuka kartu asku. Saya juga harus melindungimu. Memang puisi yang bagus. Peristiwa hari ini. Aku, Cao, tidak akan terlibat lagi. Para pejabat ini. Mungkin semua punya masalah pikiran. Sudah begitu sombongnya. Masih belum dipenggal aku. Kekayaan miliaran saya. Tidak boleh. Hari ini harus mati di sini. Hei. Apa omong kosong reality show itu? Kekuasaan Kaisar Youo besarku. Pergi dari sini. Semut bangunan kecil. Berani-beraninya bicara besar di sini. Dalam waktu 3 napas. Serahkan batu giok. Kalau tidak,
Aku akan membuatmu binasa. Membuat musuh di dunia abadi pasti mati tanpa ragu. Lengan tidak lebih besar dari paha. Saat kejayaan aliran Konfusian, orang ini pasti seorang cendekia besar. Tapi sekarang, jangan menyakiti dia secara nyata. Sekarang sudah tahu takut. Sudah terlambat. Segera serahkan batu giok. Mengancam aku. Pintu surgawi tanpa belas kasihan. Orang biasa dianggap seperti babi dan anjing. Para dewa tidak mati. Jalan besar tidak berhenti. Kalian adalah sumber kerusakan dunia. Baiklah, aku akan mengabulkanmu. Datanglah. Akhirnya aku akan mati. Ayo, bunuh aku saja. Beraninya. Kaisar tidak akan membiarkanmu menyakiti Ye King. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Ini adalah kalung naga dari pendiri. Kalung naga. Warisan dari nenek moyang dinasti Youo. Gelang naga kaisar pertama. Hanya tersisa ini saja. Yang mulia, berikan pelindung ini kepada seorang pejabat kerajaan. Hari ini, aku dan Ye King akan hidup dan mati bersama. Jika benar ingin membunuhnya, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Apakah raja bodoh ini sedang sakit? Aku akan membantunya. Dia bahkan tidak mengizinkanku mati. Jangan takut, pejabatku. Hari ini aku berdiri di sini. Tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kekuatan aliran suci sangat besar. Tapi jangan lupa. Aku adalah kaisar dinasti Youo. Aku pasti akan memberi muka kepada Yang Mulia. Asalkan mereka setuju dengan penobatan sebagai raja. Peristiwa hari ini, aku dari aliran suci tidak akan lagi menyelidikinya. Mengenai dia, cabut lidahnya. Memotong urat tangan. Menghadap ke arah pintu surgaku. Berlutut selama 7 hari untuk meminta maaf. Aku bisa membiarkannya tetap hidup. Kamu, Yang Mulia, lonceng naga hanya bisa digunakan sekali. Paduka tidak memiliki yang kedua, yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ah, Paduka. Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah lama menganggap hidup dan mati sebagai hal biasa. Anda benar-benar tidak takut. Jika dia menyatakan diri raja, dunia ini pasti akan kacau. Yang Mulia, jika Anda setuju, maka aku rela mati tanpa penyesalan. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang masuk neraka? Dinasti Youo telah bertahan ribuan tahun. Hari ini, biarkan darahku mengorbankan diri untuk negara. Dukun jahat, jangan datang membunuhku. Baik, ini karena kesalahanmu sendiri. Jangan. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Tetaplah berbakti dan setia hingga akhir. Ilusi orang bijak. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Menorehkan hati yang tulus untuk menerangi sejarah. Ini adalah puisi yang akan diwariskan selama berabad-abad. Sungguh puisi yang indah. Ini adalah manifestasi kebijaksanaan suci. Tanda-tanda keberuntungan. Apakah akan muncul seorang cendekiawan besar? Kebangkitan Akademi Konfusius. Dinasti Youo akan bangkit kembali. Sejak zaman dahulu, siapa yang tidak akan mati? Menjaga hati yang setia. Untuk sejarah. Aku merasa aku dipenuhi kekuatan. Ini adalah warisan dari para bijak kuno. Untuk generasi berikutnya, energi sastra menyelimuti kepala. Ye King, beri waktu. Kau pasti akan menjadi seorang suci Konfusianisme. Aku tidak butuh jadi suci Konfusianisme. Yang aku mau adalah warisan miliaranku. Hei, bukankah kau mau bertindak? Bunuh aku kalau berani. Suara emas gemerlap. Semangat budaya Confucius menyatu. Jalan Confucius telah aku pimpin. Menindas selama 1000 tahun. Kini muncul lagi seorang cendekiawan besar. Dunia adalah dunia milik aku, para makhluk surgawi. Konfusianisme. Jangan pikir bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas. Kalau anak ini tidak dibasmi, akan menimbulkan bahaya yang tak berujung. Bunuh. Serang dan bunuh aku. Yang menyerangku. Perintah pemenggalan dari dunia dewa. Ayo. Perintah pembunuhan telah dikeluarkan. Tuan Ye pasti akan mati tanpa keraguan. Gerbang surgawi tidak akan melewatkan kesempatan menekan aliran Konfusian.
Perintah pembantaian dari gerbang surgawi. Yang mulia pun tidak bisa melindungimu. Makhluk jahat, bersiaplah mati. Mati sekarang. Jangan. Bukan kamu. Bukankah kamu mau membunuhku? Kalau begitu, bangkitlah. Bangkit dan lawanlah. Sudah mati. Ini pasti bohong. Bangunlah. Kamu bangun. Kamu, cepat. Kamu, bangunlah. Selesai. Sekarang masalah jadi besar. Hiwanyi meninggal. Pintu surgawi pasti tidak akan berdiam diri. Yah Darenye. Saya, Cao, sangat mengagumi. Bangunlah. Kamu, jangan khawatir, King Ye. Selama aku ada di sini, aku pasti tidak akan membiarkan para dewa. Mereka tidak akan mencelakanmu. Tidak perlu, Yang Mulia. Sombong sekali kamu. Aku ingin pulang. Aku ingin sendiri. Sidang selesai. Hidup raja kita, hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun lagi. Cepat panggil kereta kuda. Antarkan Tuan Ye kembali ke kediaman. Cepat. Cepat panggil kereta kuda. Antarkan Tuan Ye pulang. Bukan begitu. Yang Mulia. Kekuatan gerbang dewa terlalu besar. Bahkan Perdana Menteri pun harus berpura-pura sakit agar menghindar dari serangan. Menurut situasi saat ini, kemungkinan besar aliansi tidak bisa melindungi Yening. Kalau ingin selamat, ada dua pilihan. Yaitu berpura-pura menunjukkan niat baik kepada dunia abadi. Meminta maaf. Ketiga, kekuatannya begitu besar, hingga sulit dibunuh oleh dunia ilahi. Tentunya tidak perlu takut. Yang pertama pasti tidak berhasil. Dengan kepribadian Yening yang keras, tidak mungkin tunduk pada dunia ilahi. Kalau begitu, cari cara agar dia kembali ke jalan suci dan bijaksana. Mengembalikan semangat kebenaran alam semesta ke dalam diri sendiri. Kasih sayang tanpa pamrih. Tak takut hidup dan mati. Yening masih muda. Aku khawatir. Dia tidak tahan godaan duniawi. Aku ingin agar Chun Fenglou, wanita tercantik di ibu kota bertindak. Coba sendiri uji keberanian putranya. Kamu ingin agar Xiao Qianqian menggunakan taktik kecantikan. Bagaimana membujuk dia ke langit musim semi? Yang Mulia, anak saya Liu Yuan, anak terkenal dari dinasti Yao. Dia akan membawa yang terhormat Ye berkeliling rumah pelacuran. Tidak akan ada kesalahan apapun. Ini adalah keberanian budaya. Benda ini terus menumpuk di dalam tubuh, dan tidak bisa dihilangkan. Bukankah itu membuatku lebih sulit mati? Soal Hiwanyi ini, pintu dewa pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebaiknya mereka mengirim lagi 10 atau 8 orang nyata dan palsu. Mati memang harus mati. Suara apa itu di luar? Begitu berisik. Hei, Lau Huang. Apa yang terjadi di luar? Begitu berisik. Tuan, di luar semua datang karena ingin melihat, mengunjungi tamu Anda. Apakah Anda ingin bertemu? Tidak mau. Pergi-pergi. Pergi jauh-jauh. Putra Perdana Menteri Liu Shen, Liu Sanyuan ingin bertemu Yang Mulia Ye. Liu Shen. Apakah itu anak Perdana Menteri yang bersembunyi saat gerbang dewa mengepung istana? Yang bersembunyi itu anak Perdana Menteri. Tuan, hati-hati dengan kata-katamu. HMPH. Aku tidak peduli siapa dia. Anak Jenderal Yongxiang. Aku tidak mau lihat dia. Tidak ada waktu untuk mengurusi dia. Tuan sudah benar. Dengar-dengar Perdana Menteri itu adalah pejabat licik besar. Anaknya bahkan lebih malas belajar. Banyak yang bilang, kalau berurusan dengan mereka, pasti akan berakhir buruk. Apa katamu? Semoga mati dengan buruk. Aduh, Liu Xiong, maafkan saya, Liu Xiong. Yeh Daren, buka pintu. Yeh Daren. Pangeran Liu, Ye, silakan masuk. Mari kita bicarakan secara rinci. Baik, baik. Saudara Liu, silakan duduk. Saudara Liu, kunjungan hari ini, ada apa yang ingin diajarkan? Halaman rumah sederhana dan bersahaja. Peralatan teh dan daun teh juga sangat biasa saja. Tuan Ye memang perfeksionis. Dan juga tidak, karena reputasi ayah dan anakku buruk. Mereka menghina aku, bukan orang yang korup. Saudara Ye, apakah kau tahu keadaanmu sekarang? Setiap saat nyawamu terancam. Bagus sekali. Kak Ye, memang tulang besi sejati. Aku, Liu, sangat mengagumi. Namun kekuatan dari gerbang para dewa ini jauh lebih besar dari
Pemikiran Kak Yeung memang menakutkan. Elder He Zhentian masih dalam penutupan. Konon kekuatannya sudah mencapai tahap setengah langkah dewa. Anaknya, He Shanlin juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau mereka bertindak, takutnya hancur berkeping-keping pun tak takut. Yang penting meninggalkan nama baik di dunia. Biarkan saja para pengecut itu datang sebanyak mungkin. Baiklah, Kak Ye. Dari sikapmu ini saja, kamu, saudara, aku sudah percaya padamu. Tidak ada salahnya. Hari ini aku mengadakan pesta di langit musim semi, untuk merayakan persahabatan kita. Persaudaraan sejati. Ayo, 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 langit musim semi. Benar. Kamar pelacur, kan? Ayo, kita pergi lagi nanti saja. Percayalah sama aku. Lihatlah, mana yang kamu pilih. Semua cuma wanita biasa saja. Oh, hahaha. Ini siapa ya? Menghembuskan napas sebesar itu. Gadis-gadis di Chunfeng Law kami. Semua memiliki bakat dan keahlian ganda. Siapa kamu sebenarnya? Berani bilang kami cuma wanita biasa dan murahan. Oh, bukankah itu Tuan Liu? Inilah dia. Yening yang terkenal di seluruh ibu kota. Tuan Yen. Putra Tuan Yen. Hai, gadis-gadis. Segera sambut dia. Tuan Yen datang. Apakah dia yang memicu ilusi para bijaksana? Putra Tuan Yen. Kak Ye. Semua datang untuk melihatmu. Ayo, gadis-gadis cepat. Itu dia, yang memunculkan ilusi orang bijak. Apakah itu Tuan Ye? Jangan rebutan denganku. Tuan Ye adalah milikku. Aduh, Kak Ye. Tuan muda, Tuan Ye, jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut, ya, HMPH, seorang pejabat kecil. Entah dari mana, menyalin 2 baris puisi yang bau asam, dan masih pantas disebut orang besar. Li Fugui, ayahmu, Wei Wuho, lagi-lagi membebaskanmu untuk menggigit orang. Ini adalah orang sarjana terkemuka zaman ini. Perhatikan kata-katamu. Orang pertama dari Konfusianisme. Lihatlah, ini siapa? Tuan He. Kamu adalah Yening. He Shanlin. Wah, takdir ini akhirnya datang juga ya. He Shanlin. Sekarang sudah berakhir. Tuan Ye hari ini pasti mati. Bahkan kalau Kaisar datang juga tidak berguna. Dia adalah putra sulung dari tetua gerbang para dewa. Siapa yang bisa menghentikannya? Oh, ternyata Tuan He ya. Belum pernah dengar. Berani mengusik kami dari sekte dewa. Semua mati dengan cara yang memalukan. Kak Ye, ini, HMPH. Kalau tidak, bunuh aku sekarang juga. Kak Ye. Yening. Di tempat ini, langit tinggi dan raja jauh, He Xianzang, hanya dengan menggerakkan jarinya. Dia bisa membuatmu. Kenapa kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Ho Weiwu. Ini yang kamu dapatkan. Mencari keuntungan dari orang lain, menggunakan kekuasaan orang lain. Hari ini, meskipun kakekmu datang, aku tetap akan memukulmu. Kamu, He Xianzang, berani bertindak di depan Anda. Ini berarti tidak menghormati Anda. Aku dan He Yuanyi, bukan seperti orang tak berguna itu. Hanya sedikit kesopanan. Tidak berguna bagiku. Pedang Zuxian ini. Setiap kali pedang ini keluar, pasti berdarah. Pedang Zuxian ini. Setiap kali pedang ini keluar, pasti berdarah. Nona Xiao sudah memerintahkan. Di dalam Chunfeng Law tidak boleh bertarung. Bagus sekali. Tuan Ye akan selamat. Siapa dia? Gadis Xiao itu siapa? Gadis Luzu ini adalah pelayan gadis Xiao. Gadis Xiao itu adalah pemilik Law Chunfeng yang terkenal di ibu kota dengan julukan kecantikan nomor 1. Seorang wanita secantik ini. Miss Xiao adalah seorang kultivator. Yang penting adalah dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan dari kalangan para dewa, mereka pun enggan berbuat permusuhan dengannya. Jadi, bahkan jika itu adalah He Shanlin, kecantikannya. Kau bilang kau sehebat itu. Kenapa kau ikut campur urusan orang? Memutus jalanku mencari uang. Kenapa? Nona Xiao.
Juga ingin ikut campur dalam perselisihan pribadi antara Xian dan Ru. Keluar dari Chun Feng Lou, hanya menembus langit. Bahkan gadis pun tak peduli. Tapi di gedung ini, tidak boleh. Baik. Karena Nona Xiao sudah bicara. Aku akan biarkan kamu hidup sebentar lagi. Di mana kamar kecil itu? Aku akan mengunjunginya. Gadis kami sedang sibuk. Budak cinta. Tuan Ye, gadis kami mengundangmu. Tuan Ye, gadis kami mengundangmu. Aku tidak ada waktu. Apa maksud tidak ada waktu? Nona Xiao, banyak orang berjuang mati-matian, hanya untuk melihatnya sekali saja. Cepatlah, jalin hubungan baik. Nona Oasis, terima kasih atas bantuannya. Bukan begitu. Lihat saja aku di sini. Aduh. Bukan, Tuan Ye dan kakak saya. Kalau bertemu dengan Nona Xiao, jangan katakan hal-hal yang tidak seharusnya, kalau menyinggung perasaannya. Orang yang menyakitinya nanti, akan mati dengan sangat tragis. Kalau begitu, aku akan berusaha bertemu dengannya. Baik. Xiao-Xiao tidak punya waktu bertemu aku. Tapi dia punya waktu bertemu anak ini. Gadis kita, sangat tertarik dengan puisi dari Tuan Ye. Yang mulia Ye, telah masuk ke dalam hatinya. Hidup ini sejak dulu siapa yang tidak mati. Tinggalkan hati yang tulus untuk sejarah. Hanya dengan 2 baris puisi ini, nama Yang mulia Ye cukup untuk diwariskan selama 1000 tahun. Dapat disebut orang pertama di zaman kuno dan modern. Dewa Xian, tenang saja. Tugas saya yang tanggung jawab. Ye Ning, kamu hanya seorang pejabat kecil. Dulu. Menurutku, kamu sama sekali tidak bisa membuat puisi. Apa itu? Seharusnya tidak begitu. Tuan Ye sedang menyusun puisi. Terdapat fenomena aneh dari langit. Ini yang aku saksikan sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Tuan Li berkata benar. Nilai ujian resmi Tuan Ye biasa saja. Biasanya tidak terlihat ada keunggulan apapun. Tuan Ye memang tegas dan berintegritas. Kalau tidak, orang bijak tidak akan turun ke dunia. Namun, memiliki prinsip. Tapi itu tidak berarti punya bakat. Kalau begitu, agak masuk akal. K.I. ini. Kedua tuan, tidak perlu menyela. Dengarkan bagaimana Yang Mulia berbicara. Jika benar-benar memiliki puisi di hati, pasti akan mendapatkan penghormatan dari semua orang. Kalau karya itu mencuri dari orang lain, itu adalah tidak hormat kepada para bijaksana. Ternyata ini adalah istana Zhuang Yuan. Sudah lama ingin bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bertanding denganmu di sini. Jika kamu kalah. Haha, lalu, memberikan kesempatan masuk ke rumah Nona Xiao kepada orang lain. Itu tidak bisa. Hari ini Nona Xiao ini, aku sudah pesan. Berani tidak menghormati gadis. Hati-hati aku akan cabut lidahmu. Bambu hijau, jangan berbuat tidak sopan. Gadis. Tuan Ye. Kamu mau adu apa? Adu pantun. Kamu mau adu apa denganku? Adu pantun. Jauh dariku. Menjijikan. Jangan banyak omong. Keluarkan pantun. Dalam gambar. Kecilnya si Guan. Lucu sekali, lucu sekali. Dunia manusia. Berpikir untuk mencari tempat kembali. Paviliun yang agung. Para dewa, jangan panik. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Burung-burung kecil dan burung-burung layang. Hijau dan merah cerah. Di mana-mana penuh harmoni dan kedamaian. Hujan rintik dan lembut. Daun-daun tenang. Senja dan pagi. Benar sekali, sangat rapi. Termasuk nama Nona Xiao. Semua sudah cocok dalam pasangan. Aku malah meremehkanmu. Memang ada kemampuan tertentu. 1 desa, 2 desa, 3 guru. Tak mengenal 4 kitab, 5 klasik. Berani mengajar 7, 8, 9 anak. Sangat berani. 9 dari 10 rumah adalah selir.
Apalagi hati yang tidak setia. Sungguh sangat hina. Aku yang mulia dan berwibawa. Memperlihatkan keberanian seekor harimau. Kamu yang hina. Memperlihatkan setengah tempurung kura-kura. Menarik kepala ke dalam cangkang kura-kura hijau. Aku, putra bangsawan yang gagah berani. Aku kalah sama kamu ini orang. Datang ke kuburan keluarga MU untuk menanam pohon. Bak mandi keluargamu dipenuhi ikan. Ikan gemuk dan matang masuk ke perutku. Ibuku datang mencium dapur. Bangsat, saudara Y, kerja bagus. Ini benar. Tapi bagaimana bisa benar dengan cara yang kasar seperti ini, Tuan Li ini? Jelas saja. Dia yang memulai masalah. Tuan Ye melakukan ini. Pasti ada alasannya. Mencari perhatian. Melebihi kemampuan diri. Memalukan kesopanan. Seperti kamu. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan di tempat terhormat. Sama sekali tidak pantas. Untuk kekaguman orang-orang ini padamu. Untungnya aku sudah menonton film ini. Main-main sama penjelajah waktu ini. Gadis Oasis. Ayo tunjukkan jalannya. Tunggu dulu. Belum selesai. 10 hati penuh pikiran. Memikirkan raja, negara, dan tanah air. Kamu juga pantas bicara soal tanah air. Membunuh iblis dan menteri berbahaya. Menebang setan, menebang iblis, menebang pejabat jahat. Tulisan bisa menentukan hidup dan mati. Puisi dan syair bisa menumpas kejahatan. Ini adalah ajaran suci dari para cendekia zaman kuno, yang disentuh oleh para bijak. Yang mulia Y. Aku terlalu bodoh untuk mengenalimu, tolong jangan bunuh aku. Siapa bilang aku mau membunuhmu? Ngapain lihat ke belakang? Ada apa yang menarik? Ye Ning. Aku benar-benar meremehkanmu. Kita lihat nanti. Kalau begitu, selamat jalan, tidak usah diantar. Beritahu Sekte Immortal. Pasang jebakan di luar menara angin musim semi. Tunggu Ye Ning keluar. Bunuh tanpa ampun. Tuan Dewa. Tunggu aku ya, pergi. Sampah. Nona bambu hijau. Tolong, tunggu. Saya, Cai Xianggao, adalah juara baru istana saat ini. Ingin beradu dengan Tuan Ye. Dalam puisi. Satu demi satu, sungguh merepotkan. Ada lagi yang mau ikut? Kalau mau ikut, cepat datang saja. Pemenang hari ini. Aku sudah pasti menang. Ternyata adalah sang juara. Makanya begitu percaya diri. Ceritakan saja. Kamu mau membandingkan apa? Lantai angin musim semi adalah tempat angin dan bulan. Kalau begitu, jadikan ini sebagai tema. Baik. Ambil kertas dan pena. Menurutmu, dari keduanya, siapa yang akan menang? Tentu saja, Kak Ye. Tidak tentu. Gaya yang Darren cenderung keras dan tegas. Kalau soal keanggunan, tak mungkin melebihi Pangeran Chai. Tuan, kenapa belum mulai menulis? Apakah dia tidak bisa menulis puisi? Lihatlah, Pangeran Chai. Ini adalah aura budaya. Tuan Muda Chai malah menulis artikel yang penuh semangat. Tuan Muda Chai memang berbakat luar biasa. Anda terlalu memuji, terlalu memuji. Tuan Muda Ye, mengapa belum menulis lagi? Apakah inspirasi Anda sedang kehabisan? Tidak bisa dibuat. Kalau begitu, kenapa terburu-buru? Kenapa terburu-buru? Perhatikan baik-baik. Kalian semua. Siapa yang bisa main pipa? Aku bisa main pipa. Apakah kamu ingin membuat puisi dari pipa? Bagaimana kemampuanmu bermain pipa? Seluruh Lou Feng Lou, selain Nona Xiao, tak ada yang bisa mengalahkanku. Bawakan pipa itu. Mainkan satu lagu untukku. HMPH, hanya mencari perhatian. Kalau tidak bisa dibuat, jangan buang-buang waktu.
di tepi sungai Sunyang, malam mengantar tamu. Daun maple dan alang-alang berguguran, musim gugur yang dingin. Semangat budaya. Setengah kalimat saja sudah memicu semangat budaya. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia hanya menggunakan setengah bait puisi, tapi sudah melampaui seluruh puisiku. Aku tidak percaya. Setelah lama dinanti akhirnya muncul. Masih memegang pipa, setengah menutupi wajah. Baris yang bagus, lembut dililit, perlahan diputar, diusap dan dipetik kembali. Butiran besar dan kecil jatuh seperti piring giok. Puisi yang indah. Kita sama-sama orang yang terbuang di ujung dunia. Bertemu, mengapa harus pernah saling kenal? Puisi yang indah. Sedih, berbeda dari suara sebelumnya. Seluruh hadirin menangis saat mendengarnya lagi. Puisi yang indah. Lau Bai Jui. Pinjam pipa dari kamu untuk satu kali. Terima kasih. Melihat puisi seperti ini. Mati pun tak menyesal. Putra Yegong 200 tael. Jual ke aku saja 200 tael. Aku tawar 300 tael. Aku malah kalah. Dia jelas punya kemampuan itu. Kenapa dia melakukan permainan yang begitu rendah? Pangeran Ye. Putri dari keluarga saya ingin bertemu Anda. Semoga Nona Xiao memberi sedikit kekuatan. Tapi harus membunuhku ya. Saudara Ye, aku mengerti. Menghargai yang sederhana dan yang mewah. Saudara Ye, ini adalah menyingkirkan stereotip dan kebusukan. Kamu benar-benar seorang cendekia besar. Sampai menggunakan suara alat musik untuk memancing ilusi. Yang mulia Ye, aku sudah lama mendengar namamu. Tak heran jika dia adalah wanita tercantik di ibu kota. Lebih cantik daripada selebriti daring zaman sekarang. Masih bagus. Di balik dia pasti ada bos besar. Tak bisa tahan dipermalukan. Mampu menciptakan karya luar biasa seperti itu. Penampilannya pun tidak buruk. Tak heran kalau yang mulia memandangnya dengan berbeda pandangan. Aku sudah tidur dengan wanita ini dan pria ini. Pergi ambil minuman dan makanan dari bambu hijau. Iya. Tuan Ye, datang lagi untuk minum ya. Kamu sudah mabuk. Bagaimana mungkin? Tuan Ye, aku akan menari untukmu, untuk menambah semangat. Tuan Ye. Dia ini sedang mempertimbangkan kader. Kamu bilang apa? Aku bilang kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tuan Ye, aku dengan penampilan lemah ini. Benarkah bisa diterima? Mata orang dewasa. Kalau kamu benar-benar seperti rumput, maka wanita lain di dunia ini tentunya merasa malu diri. Sayang sekali. Kamu adalah wanita dari orang penting. Kita takdirnya tak akan bersatu. Wanita dari orang penting. Mungkin Tuan Ye sudah mendengar. Sebuah kabar burung. Itu hanya untuk membingungkan orang lain dan menyebarkan rumor saja. Hingga kini, tubuh ini masih utuh tanpa cacat. Aku sudah berakting di sini lama. Tapi tidak ada orang penting. Kalau begitu, untuk siapa aku harus memakai topi hijau? Kalau di belakang, orang yang memelihara aku adalah kamu. Aku rela. Ah. Nona Xiao. Aku masih ada urusan, pamit dulu ya. Berhenti. Apakah kamu tahu tentang kerajaan Rasetsu? Kerajaan Rasetsu adalah yang di sebelah barat. Sebuah negara kecil yang bermusuhan dengan Yao besar. Benar. Sebenarnya aku adalah mata-mata kerajaan Rasetsu yang menyusup di ibu kota untuk mengintai berita tentang Yao besar. Ngomong-ngomong, untuk menarik talenta dari negara raksasa. Kebinasaan dinasti Yao sudah tak terelakkan. Seperti orang besar Ye ini. Seorang jenius luar biasa. Berbakti. Nona Xiao. Tolong hargai diri sendiri. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Ini juga orang yang tidak mau membunuhku. Membuang waktu. Kalau begitu, bunuh saja dia. Karena orang dewasa tidak mau menerima hormat, maka aku hanya bisa memberimu hukuman minum arak penghinaan. Jangan membunuh dan menyiksa makhluk hidup, ya. Kalau mau bertindak, lakukan saja dengan cepat. Jangan ganggu telinga teman saya, ya. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir, asalkan kamu setuju, untuk melayani kerajaan raksasa. Uang, kekuasaan, kecantikan, dan aku. Kamu bisa mendapatkan semuanya. Aku tidak butuh kamu. Yang aku inginkan adalah kekayaan miliaran.
Semangat yang jujur dan kuat. Paduka memang tidak salah pilih orang. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar tidak takut mati. Tuan Ye, kau sungguh tidak tahu menghargai. Kalau begitu, bunuh saja aku. Dengar-dengar kamu mengalahkan Hyuan. Tentu saja, dia itu sampah. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan aku? Kekuatanmu ini di mataku, tidak cukup untuk dilihat. Kupikir aku tidak akan mati. Tapi ternyata masih bisa. Kesempatan yang begitu bagus. Aku harus berakting lebih nyata lagi. Perempuan jahat, mau membunuh, cepat lakukan. Tak perlu banyak bicara. Aku di akhir-akhir ini, memberimu satu kesempatan. Aku benar-benar mengagumi bakatmu. Kamu, diam. Jenderal yang baik tidak takut mati, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Martir tidak merusak festival mereka untuk mencari bertahan hidup. Ayo lakukan. Hanya satu kehidupan. Orang lain bisa mengkhianati negara. Penjual mencari kehormatan. Tapi Anda bertekad untuk mati. Hidup itu tidak baik, kan? Kamu malah membandingkanku dengan orang-orang kecil seperti itu. Ini penghinaan. Seorang satria boleh dibunuh, tapi tidak dihina. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Karena kamu tahu rahasiaku, tapi tidak memanfaatkannya, maka kau hanya bisa mati. Meski dinastio besar di matamu, sudah tidak punya harapan. Tapi aku tidak berpikir begitu. Ayo bertindak. Aku diam-diam membantu Yang Mulia. Selama bertahun-tahun, sudah terbiasa melihat orang yang takut mati. Orang hina. Dia yang pertama, yang bisa mempertahankan hati nuraninya. Benar-benar melawan dengan nyawa. Ini adalah keberuntungan besar bagi Yo. Bukan. Cepat lakukan saja. Cepat bunuh aku saja. Kenapa kamu tidak melakukannya? Semua orang tahu bahwa kamu di sini bersamaku. Tentunya aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana bisa begitu? Hei. Apa yang kamu beri aku makan? Pil penghancur hati 100 langkah. Selama kamu tidak meninggalkan Lo Chun Feng, racun ini tidak akan menyebar. Aku beri kamu waktu 1 batang dupa. Pertimbangkan baik-baik. Kamu mau pergi kemana? Terima kasih, kalian berdua. Tunggu, berhenti. Lu Ju, tidak perlu dikejar lagi. Nona. Biarkan dia pergi begitu saja. Dia sudah melewati ujian. Paduka memang tidak salah pilih. Dia memang harapan besar Yo. Pastikan untuk melindunginya dengan baik. Siapkan kereta. Saya ingin masuk istana menemui Yang Mulia. Iya. Tuan Ye. Tuan Liu menyuruh saya menyampaikan pesan. Rumahnya ada urusan, dia pulang dulu. Baik, saya mengerti. Tuan Ye, tolong tunggu sebentar. Saya sudah lama mengagumi Anda. Bolehkah aku menjadi muridmu? Ilmu itu tak pernah berhenti. Masih banyak yang harus aku pelajari. Masih belum layak menjadi guru orang lain. Aku harus terus belajar. Aku permisi dulu. Hei, saudara Ye. Tolong beri jalan. Hai, Xiong Ye. Ada apa? Bakat Xiong Ye sangat mengagumkan. Barusan saya bertanding dengan Anda. Saya, Chai, menyerah dengan tulus. Saya berharap Anda memaafkan kesombongan saya sebelumnya, dan ketidaksopanan. Mengapa saya melakukannya? Bakat Brother Chai. Saya sangat terkesan karenanya. Aku hanya berdiri di pundak raksasa. 9 tahun pendidikan wajib. Saya akan melafalkan puisi setelah belajar. Bahu raksasa. Oh, aku mengerti. Ternyata K.I. mengibaratkan buku sebagai raksasa, untuk mendorongku membaca lebih banyak buku. Aku mengerti. K.I., terima kasih. Oh, 100 langkah, kan? Hahaha, aku datang. 46, 47, 48. Siapa itu? Orang bernama Ye. Bukankah tadi kamu sangat bangga? Tak menyangka aku akan menunggumu di sini ya. Keluar dari menara angin musim semi ini. Aku mau lihat siapa yang bisa melindungimu. Kamu juga datang untuk membunuhku. Asuransi ganda. Kalau begitu, bagus sekali. Jangan banyak bicara. Semua murid dengar perintah. Bentuk barisan. Mereka ingin membunuh Lord Ye. Cepat pergi panggil Nona Xiao turun. Nona Xiao sudah tidur lebih awal malam ini. Lagi pula, setelah keluar dari Lo Chun Feng, Nona Xiao tidak akan peduli dengan kita. Nona Xiao jelas memandang hormat kepada Lord, lain dari yang lain.
Bagaimana bisa diam saja dan tidak peduli? Ah, mana mungkin begitu? Apa gunanya diperlakukan berbeda? Menyakiti pintu dewa. Hanya ada satu jalan, kematian. Aku beritahumu. Aku tak bisa diam saja melihat Tuan Ye mati. Kau dan aku sama-sama orang dari pintu Konfusianisme. Bagaimana bisa membiarkan pintu surgawi menjadi satu-satunya yang besar, menutup langit dengan satu tangan? Kau bicara pelan-pelan. Mau mati ya? Dengan keributan sebesar ini, pasti ada yang melapor ke ibu kota. Diam saja di tempatmu. Kita sembunyi di sini. Kalau orang dewasa mengalami sesuatu, kita juga bisa mengurus jenazahnya. Kamu tidak berguna. Kamu yang pertama. Aku akan menebas dengan pedang ke langit dan tertawa. Bebaskan hati dan jiwa, kedua Gunung Kunlun. Bicaralah sedikit lagi. Berhenti ngoceh. Kalau tidak, aku takut kamu mulai berhayal. Kalau mau berkelahi, ayo. Aku ingin lihat kamu bisa ngotot sampai kapan. Semua murid, dengar perintah. Tangkap hidup-hidup Yening. Cabut lidahnya. Putuskan urat tangannya. Patah kaki. Aku ingin dia hidup tidak lebih baik dari mati. Tunggu dulu. Kamu tidak membunuhku. Tunggu dulu. Kamu tidak membunuhku. Mau mematahkan kakiku. Kenapa sekarang jadi takut? Kamu, Yening, bukankah selalu mengaku sebagai setiawan terakhir dari Yao Besar dan harapan kebangkitan Konfusianisme? Aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran Yao Besar, kemusnahan Konfusianisme, membuatmu tak bisa bertahan hidup dan tak bisa mati juga. Aku bilang, jangan banyak bicara. Hari ini aku gak ada waktu buat main sama kalian. Kalau ada yang mengganggu proses racunku hari ini, aku bunuh kalian. Barusan sudah jalan berapa langkah? 48, 49, 50. Masih bengong apa? Mulai. Jangan sentuh kakiku. Tuan Ye mungkin benar-benar bisa bertahan sampai Kaisar datang menyelamatkannya. Aku dengan berani tertawa menantang langit. Hidup atau mati, hati dan nyali seperti dua gunung Kunlun. Akhirnya aku tahu, apa bedanya aku dan Tuan Ye. Kamu gila apa? Kalian ingin membunuh Tuan Ye. Dari tubuhku, Cai Xianggao langsung melangkah lewat. Mundur. Saudara Ye, hati-hati. Pergi sana. Kak Cai. Kenapa kamu juga datang? Hidup ini sejak dulu siapa yang tidak mati? Kak Ye, kamu benar. Orang yang belajar harus memiliki sifat seorang pembelajar. Cai Xianggao. Bukan orang yang takut mati dan hanya ingin hidup. Hidup atau mati, aku akan menemanimu. Aku tidak butuh kamu menemani. Juara baru. Kamu juga ingin bermusuhan dengan pintu dewa. Aku akan maju dan mundur bersama Kakak Ye. Baik, kalau kamu memang mencari mati, aku akan memuaskanmu. Semua murid, dengarkan perintah. Tangkap hidup Yening. Sedangkan yang satu lagi, bunuh di tempat. Serang sekarang. Pintu suci telah membina kalian bertahun-tahun, tapi kalian bahkan tak bisa mengalahkan manusia biasa. Kembalilah dan hancurkan ilmu kalian sendiri. Semua diusir dari sekte. Adapun kamu. Pedang Zuxian keluar sarung pasti berdarah. Gunakan darahmu untuk mempersembahkan pedang itu. Pedang itu benar-benar bisa membuat orang terpisah kepala dan badan, bukan? Hati-hati. Kak Cai, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Orang biasa yang remeh. Ini adalah akibat melawan para dewa. Awalnya aku hanya ingin pulang 100 langkah saja untuk mewarisi harta keluarga. Tapi kau malah memaksaku. Para dewa tak berperasaan. Menganggap segala sesuatu sebagai anjing. Aku masih punya 40 langkah. Cukup untuk menghadapi kalian. Pedang Zuxian adalah harta terpenting dari dunia para dewa. Mereka yang mati di bawah pedangku. Banyak sekali sarjana dan praktisi Tao. Kau adalah yang berikutnya. Hanya dengan pedangmu itu, pedang yang patah juga adalah pedang berharga. Hari ini aku akan membuatmu melihat, apa itu makna sejati dari pedang. Hahaha. Di mana pedangnya? Kau berencana memotongku dengan udara. Pedang rusa di pinggang. Hahaha. Pedang ini. Kamu berencana menggunakan udara untuk memotongku. Pedang rusa di pinggangmu.
Aku benar-benar meremehkanmu. Hanya dengan ini, kau mau menipu orang, dan berharap bisa menghancurkan pedang Juxianku. Mimpi di siang hari. Gerak. Tidak mungkin. Kakekku, pintu surgawi tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Benarkah begitu hebat? Semua sudah mati. Kakak Chai baik-baik saja, kan? Aku tidak apa-apa, Kak Chai. Kulihat tanganmu juga terluka. Kalau begitu, kamu pulang saja. Periksakan ke dokter. Datang lagi beberapa hari kemudian. Aku tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pamit. Selamat jalan. Pelankan langkahnya. Masih bengong apa? Ayo sini, bantu saya. Yang mulia Ye, sekarang, Anda mau pulang ke istana. Saya panggilkan dokter. Tidak usah. Kamu bawa aku muter-muter di sini beberapa putaran. Biar aku melepas penat. Ya, cuma itu. Ngapain ngomong gak jelas? Cepatlah. Sembilan puluh sembilan. Kenapa nggak ada reaksi? Ada apa ini? Bagaimana dengan Bai Bu Duan Changsan? Wanita itu tidak mungkin menipuku, kan? Tidak bisa, tidak bisa. Ulangi lagi. Kamu bantu aku menghitung. Maju terus. 123. 2117. 2000. Hei hei hei, Tuan. Tuan, cepat panggil dokter. Jangan buat aku takut. Aduh Tuan, bangunlah, Tuan Ye. Bangunlah, Tuan. Aco. Paduka, aku menggunakan kecantikanku dan kekuasaan kerajaan Rasetsu untuk menggoda dia. Tapi dia menegur dengan tegas. Yening orangnya tidak sederhana. Selain itu aku mengancam dia. Jika dia tidak setuju padaku, aku akan membunuhnya. Dia sama sekali tidak takut. Apa kata Ye King? Jenderal yang baik tidak takut. Mati demi menghindari kehinaan. Pahlawan tidak akan rusak. Menjaga kehormatan untuk hidup. Bagus. Aku memang tidak salah menilai. Kirim orang secara diam-diam untuk menjaga keselamatannya dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Siapapun yang berani menyakitinya, aku akan membunuhnya. Ya. Yang mulia, Nona. Baru saja menerima kabar. Yidaren membunuh Hishanlin. Saudaraku, anakku. Ayah hanya punya satu anak seperti kamu. Ini. Sudah diperiksa dengan jelas belum? Siapa yang benar-benar melakukan itu? Iya, itu dari sekte Xian, Master He. Keluarga Li kami selalu menghormati sekte Xian. Bagaimana mereka bisa membunuh anakku? Tuan muda kalah dalam permainan pasangan terhadap Yening. Hitin TRNG marah besar, memukul tuan muda sampai mati. Ini lagi-lagi Yening. Tuan rumah. Yening membunuh Hitin TRNG. Aku akan pergi mencari Hizentian. Harus membunuh Yening ini. Sebagai pembalasan untuk anakku. Anakku. Tetua Hi. Yening itu membunuh putramu. Dan juga Hi Yuan Yi Zhenren. Anakku juga mati karena dia. Mohon segera keluar dari persembunyian. Membunuh Yening. Itu adalah saat penting aku menembus batas. Kalau tidak, sudah lama aku hancurkan belalang itu.
Tidak mungkin aku biarkan dia melompat-lompat seperti itu. Barang ini kuberikan padamu. Ini adalah hasil racikan langsungku, cadaver besi. Cukup untuk membunuh Yening. Terima kasih, Elder He. Tapi Yening sangat kejam. Kalau dia punya cadangan, itu akan berbahaya. Mutia darah ini mengumpulkan kekuatan seumur hidupku. Jangan bilang ini hanya Yening kecil. Bahkan ilusi purba bisa bertarung seimbang. Kalau tidak bisa membunuh Yening, bawakan kepalanya padaku. Bawa dia pergi. Baik. Apakah Tuan Ye sudah memutuskan? Apakah siap menerima aku? Apakah kau tidak akan memberikan penjelasan padaku? Jelaskan padaku, jelaskan padaku. Tuan muda. Kembalilah padaku. Apa maksudmu tidak melihat? Kemarin mendengar kata-kata Tuan Ye. Aku akhirnya mengerti. Bagaimanapun juga, kita ini mengalir darah Dayou. Jadi begini, saya yang inisiatif menemui Yang Mulia untuk mengaku. Jadi Yang Mulia, melihat saya mengakui kesalahan tepat waktu, tidak jadi menuntut. Kalau begitu saya tanya, apa maksudnya dengan Duan Changsan? Duan Changsan apa? Itu hanya lelucon dari aku dan Yang Darren saja. Sudahlah. Sudah. Hai, Darren. Apakah kamu merasa sekuat tenaga di seluruh tubuhmu? Ini adalah pil ajaib yang sulit dibeli dengan uang. Tuan Ye tidak perlu usaha keras. Hanya dengan mudah bisa mendapatkan kekuatan bertahun-tahun. Bahkan jika bertemu dengan pintu surgawi, juga punya kekuatan untuk melindungi diri. Aku mau melindungi diri, untuk apa? Yang aku inginkan adalah harta kekayaan 1.000 miliar. Hei, wanita jalang, keluar dari sini. Kenapa? Keluar. Pergi, pergi, pergi. Anjing menggigit Lu Dongbin. Tak mengenal hati baik orang. Tuan muda, ini adalah masa-masa penuh semangat dan keberanian. Di usia ini, sudah saatnya mempekerjakan pelayan perempuan, agar dia bisa merawat diri sendiri, dan kebutuhan sehari-harinya. Nona. Sudah menemukan orang yang cocok. Usia dan kekuatan Zhu Kue, paling cocok untuk melindungi Tuan Ye secara pribadi. Biarkan dia, semoga dia ingat aturan. Jangan bicara saat tidak seharusnya. Buat dia tutup mulutnya. Ya. Ada urusan lapor, tidak ada urusan bubar. Di bawah pemerintahan Long terjadi banjir di Jiangnan. Tidak ada uang. Yang Mulia mendirikan sekolah. Itu adalah hal yang mendesak. Tidak ada uang. Paduka. Ini adalah mutiara malam yang kudapatkan. Saat aku melakukan inspeksi ke selatan, kuserahkan kepada Paduka. Sebagai hadiah. Atas perintah Kaisar yang memerintah dengan mandat surgawi, Menteri Setia Yening, berani dan tak tertandingi, dengan sepenuh hati untuk negara, sekarang diangkat sebagai inspektur pengawas. Dibuat oleh Akademisi Hanlin, setuju. Bagaimana Yang Mulia bisa mengirim Tuan Ye ke tempat itu? Ini akan membahayakan Tuan Ye. Tuan Ye pasti sangat kecewa padaku, tapi tidak bisa dihindari. Kekuatan dari dunia ilahi terlalu kuat, hanya bisa membuatnya bersabar, dan tenang di pengawas untuk sementara waktu. Bubarkan sidang. Lausan, ada apa? Kenapa tiba-tiba semua orang begitu bermusuhan dengan saya? Bukankah itu karena Anda sudah jadi pengawas? Dewan pengawas itu tempat khusus untuk menangani korupsi dan kejahatan. Tak ada yang mau berurusan dengan mereka. Apalagi, lagi pula, antara Anda dan Sekte Suci. Intinya ini menambah masalah saja. Dewan pengawas saat ini sudah lama hanya nama tanpa isi. Sekarang Anda hanya orang yang dibenci. Target tembak. Artinya para pejabat korup ini sudah mulai berniat membunuh saya. Kantor pengawas benar-benar tempat yang bagus. Hanya nama tanpa isi, tapi bagaimanapun juga selama saya bisa bikin sesuatu yang besar dan berbahaya, bukannya dalam hitungan menit saja. Yang Mulia Ye, kalau bertemu aku, tidak bertanya kabar dulu. Kamu siapa? Kamu tidak tahu siapa aku. Anakku meninggal karena kamu. Hari ini kamu harus pergi menemannya. Tunggu.
Apakah Perdana Menteri Liu juga ingin campur tangan dalam hal ini? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mengingatkan kalian berdua. Ini istana kerajaan. Anakku sedang dalam masalah. Tuan muda juga ada di tempat kejadian. Satu lagi yang ikut campur urusan. Yang mulia baru saja mengangkat Yening sebagai inspektur. Kalau saat ini membunuh orang, hanya akan merusak muka yang mulia. Aku tahu ada orang di belakang yang mendukungmu. Tapi dunia ilahi ini juga harus memperhatikan kekuasaan kerajaan. Kalau sampai bertindak di sini, setidaknya sembunyikan identitasmu sedikit. Biarkan aku hidup 2 hari lagi. Yedaren, apakah Anda sekarang pergi ke pengadilan pengawasan? Kembali ke istana dan tidur. Nanti bangun tidur lagi. Apa yang terjadi ini? Entah dari mana datangnya peminta-minta kecil. Kau lihat, hampir membeku mati. Aku ingin memberinya sedikit teh hangat agar dia merasa hangat. Hei, masih gadis kecil. Benar-benar begitu, seorang gadis kecil sampai berada dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa hidup? Tuan muda, kalau tidak, terima dia sebagai pembantu rumah. Setidaknya memberi dia jalan keluar, bukan? Tidak mau. Ini mau apa? Lepaskan. Tuan muda, lepaskan. Silakan terima dia saja. Lihat betapa malangnya dia. Lepaskan. Kamu tidak bisa bicara. Ini orang bisu. Tuan muda. Tapi bagaimana kalau kita batalkan saja? Anda baru saja menjabat sebagai inspektur kerajaan. Kemudian muncul si bisu kecil. Ini, takutnya dia adalah pembunuh yang berniat jahat. Pembunuh. Harus meninggalkannya, dia harus meninggalkannya. Apakah dia bisa menulis, siapa namamu? Tuliskan namamu. Zhu Kuei. Nama ini lebih cocok sebagai seorang pembunuh bayaran. Baik. Lau Huang. Bersihkan dia. Bawa ke kamarku. Li Fugui. Ayahnya memusuhi orang dari penjaga pengawasan. Juga tidak tahu tentang Zhu Kuei. Siapa yang mengirimmu? Berbicara tidak penting lagi. Selama aku bisa mati, itu sudah cukup. Ternyata masih gadis cantik. Datang menemani aku tidur. Memang orang yang bertopeng binatang. Binatang buas di depan orang, seperti pria terhormat, di belakang layar. Masih dipikirin hal itu terus. Untuk kebaikan bersama. Aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Semua sudah dipersiapkan. Kalau tidak segera bertindak, tidak sopan namanya. Ternyata aku salah paham. Tuan muda, pergi ke mobil pemeriksaan. Sudah dipersiapkan. Paman Huang, beberapa hari lagi mungkin aku akan mati. Saat itu, semua warisan ini semua, akan aku wariskan sepenuhnya kepada kalian. Tuan muda, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini adalah pengawas. Makanya ada yang bilang, sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi.
Ini terlalu bobrok banget ya. Saudara Y. Saudara Chai, kamu datang ke sini buat apa? Yang Mulia telah memerintahkan. Memerintahkan aku dilantik sebagai penanggung jawab pengawas. Saya datang untuk menjabat. Kak Ye, ada yang mungkin belum kau tahu. Kalau bukan karena Kak Ye, Anda adalah atasan langsung saya. Mungkin saya sudah lama mengundurkan diri. Pulang kampung jadi guru saja. Benar-benar raja yang bodoh. Melihat pejabat baik tapi tidak bisa memanfaatkannya. Seorang juara yang mulia. Tidak diangkat ke jabatan di 6 kementerian. Setidaknya. Harusnya jadi sarjana pembaca istana. Ini benar-benar membuang-buang bakat. Saudara Ye, kamu juga tak perlu marah. Kita berdua punya cita-cita tinggi. Namun tak ada jalan untuk mengabdi pada negara. Siapa bilang aku dari Dewan Pengawas, tidak bisa berbakti pada negara? Orang-orang di sini. Aku pikir. Kamu dan aku akan tinggal di sini beberapa waktu. Mungkin. Kita berdua akan menjadi. Itu salah paham. Suatu saat angin kencang akan menerjang ombak. Langsung mengibarkan layar di lautan luas. Kamu tunggu saja. Selama aku diizinkan masuk ke pengawas, aku pasti akan menghasilkan sesuatu. Suatu saat angin kencang akan menerjang ombak. Mengibarkan layar awan untuk menyeberangi lautan yang luas. Saudara Y, puisi yang bagus. Bising banget, kamu tahu ini tempat apa? Segera pergi dari sini. Kamu dari pengadilan pengawas. Pengadilan pengawas. Di mana lagi ada pengadilan pengawas? Ayo. Kan sudah aku bilang. Mereka semua hanya orang yang tidak berguna. Jangan terburu-buru. Kita masuk dan lihat dulu. Ayo. Hei, ayo, Sanyang. Cepat, cepat, cepat. Ayo. Kakak Ye, aku tidak salah, kan? Lihatlah mereka. Kalau bukan pemalas, apalagi? Hei, aku tanya, kalian masih layak disebut pejabat, biro pengawas, tempat yang begitu agung. Kalian malah minum dan makan daging di sini. Siapa sih si cerdas yang bawa amis itu? Pergi. Kantor pemerintahan dinasti You di mana-mana. Lihatlah kalian, seperti apa kalian? Apakah kalian masih dianggap manusia? Kamu anggota baru? Ya. Kamu memaki kami. Berarti memaki dirimu sendiri. Haha. Suatu hari nanti, kamu juga akan menjadi seperti kami. Bagaimana kalau kita makan bersama? Makan di cuaca seperti ini. Barbecue itu paling enak. Pas banget rasanya. Kakak Ye sudah nggak ada harapan. Kejaksaan pengawas sudah nggak ada harapan. Kamu, bosan hidup ya kamu. Hati-hati ngomongnya. Ini atasan baru kita loh. Bos apaan sih? Siapa yang nggak tahu kalau masuk ke pengadilan pengawasan? Seperti diasingkan saja. Perbedaan antara pejabat besar dan kecil nggak ada artinya. Ada yang di sana. Aku dengar di sini. Ada orang yang bisa membantu rakyat. Seorang pejabat yang adil. Orang tua itu ngomong apa sih? Aku dengar di sini ada pejabat yang adil. Makanya aku datang untuk mengadu. Kamu salah tempat. Di sini tidak ada pejabat yang benar-benar adil. Juga tidak ada yang membela rakyat. Siapa bilang tidak ada yang membela rakyat? Mertua. Apa keluhanmu? Hari ini aku dari pengawas akan membelamu. Baik. Terima kasih, Tuan Besar. Ada apa? Baru saja berhasil membakar 1 gerobak arang. Masih ingin pergi ke ibu kota untuk menjualnya. Apakah pernah terpikirkan? Begitu masuk gerbang kota sudah direbut orang. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia adalah pengurus kediaman Marsekal Wu. Kediaman Marsekal Wu. Istriku masih sakit. Aku menunggu untuk pergi mencari uang dan membeli obat untuk berobat. Aku dulu pergi ke gerbang Jing Zhaoin. Tapi mereka tidak menghiraukan masalahku, karena Jing Zhaoin tidak peduli. Kenapa Anda tidak pergi ke kantor Xingbu? Para pejabat di kantor Xingbu tidak mengizinkanku masuk. Tidak usah tanya. Tidak ada yang mengurus kediaman Markuis Weiwu. Tuan Besar yang adil, tolonglah saya. Tuan, Anda bangun dulu. Minggir, dasar orang tua. Cepat pergi dari sini. Tolong ampun, kamu ngotot di sini mau cari mati ya? Brengsek. Berani sentuh dia sekali saja coba. Itu adalah kediaman Markuis Weiwu.
Berani kamu bergerak. Kalian semua. Aku ingin sekali memukul kalian. Mencari mati. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Silakan. Ayo. Tebas ke sini. K.I. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Yening ini? Bersandiwara. Kalau kamu bukan syangguanku, hari ini aku pasti membunuhmu. Baiklah. Sekarang aku bukan lagi pejabat. Kamu bisa membunuhku sekarang. Cepat bunuh aku. Takut, kan? Ah, bukankah kamu sangat hebat? Bawa sebilah pisau. Kayaknya pisaunya cuma pajangan saja. Kalau kamu tidak mau, buang saja ke dalam tungku ini. Lepaskan. Dipelajari menjadi cermin. Lebih baik melukis alis atau menyulam bunga saja. Anda. Ye Darren. Kamu dan aku sebenarnya rekan kerja. Mengapa harus memusuhi kita hanya karena seorang rakyat biasa? Dengan musuh kita. Pengawas pengadilan. Berani menyebut rakyat biasa sebagai rakyat rendah. Beri aku lihat. Di dalam hatimu. Jika manusia ada yang mulia dan hina. Bagaimana kamu bisa memutuskan perkara? Bagaimana kamu menegakkan hukum? Aku akan berikan kalian bertiga, 16 kata. Gaji dan upahmu. Adalah lemak dan darah rakyat. Rakyat biasa mudah disiksa. Surga sulit untuk ditipu. Dia justru mampu beresonansi dengan kekuatan yang diwariskan oleh Taizu, yang terbentuk dalam dirinya. Dulu, Taizu mendirikan kantor pengawas, yang berdiri sendiri di luar 6 departemen, mengawasi pejabat kerajaan, menangani kasus rakyat biasa, adalah suatu kehormatan besar. Sayangnya, hanya pintu dewa yang dominan. Sejak itu, lembaga pengawas kehilangan kejayaannya. Apakah Anda akan menghidupkan kembali lembaga pengawas dengan wibawa? Ke arah sana. Pengawas, siapa dia? Bisa selaras dengan wasiat. Pendiri dinasti, Yening, ganti pakaian. Segera pergi ke kediaman Markuis Weiwu. Nona, pergi cari tahu apa yang terjadi. Baik. Kekuatan sekte dewa tak tertandingi. Tuan Ye sangat terhormat dan bermoral. Tentu berbeda dengan pejabat biasa itu. Tapi apa gunanya? Orang-orang ini. Siapa yang mau berjuang demi mereka? Menghina Wei Wuho. Bahkan kami sekelompok orang ini. Di mata para bangsawan. Hanyalah rakyat jelata. Hanya bara api di dalam kereta. Di dalam hati kalian. Itu hal yang tak berarti. Tapi di dalam hati mereka. Itu adalah harapan hidup bagi keluarganya. Mereka. Mungkin instansi lain. Tidak akan menyinggungnya hanya karena dia seorang penjual arang. Dan berani melawannya. Pangeran Weiwu. Tetapi lembaga pemeriksa berani. Hari ini aku akan pergi ke Pangeran Weiwu. Kalian berani ikut aku? Saudara Ye, aku bersedia ikutmu. Terima kasih, Tuan. Setelah masuk pintu Markuis Weiwu, kemungkinan besar akan mati. Aku tentu tahu. Aku memang menuju ke sana. Semua orang pasti akan mati. Karena itu harus mati dengan tenang. Hari ini, pengadilan pengawas saya yang mengatur. Saya ingin memberitahu seluruh dunia. Di dunia ini, masih ada satu tempat yang bisa berbicara dengan akal sehat. Tahukah kamu mengapa saya baru saja memanggilmu pengecut? Kenapa? Orang kuat mengayunkan pedang ke orang kuat. Orang lemah mengayunkan pedang ke orang lemah. Orang seperti kamu yang mengarahkan bilah pedang ke rakyat biasa adalah orang yang rela terjerumus. Ayo kita pergi. Tuan Ye benar. Yang mulia Ye, aku akan ikut kamu. Tambah aku, Old New. New Jin Si Wei Sanyang. Kalian gila. Mau cari mati.
Ini apa kantor pemerintahan? Kenapa aku belum pernah lihat? Bukankah ini adalah pengadilan pengawas? Mereka bagaimana bisa kembali? Pengawasan. Ini Tuan Ye. Cepat, cepat, ikuti dia. Nanti kamu berdiri agak jauh. Aku takut tidak bisa melindungimu. Kakak akan melakukan hal yang sangat berbahaya. Kalau pembunuh kecil itu menyerang saat kacau. Ini kesempatan bagus. Ayah mertua. Apapun hasil hari ini, aku pasti akan membuatmu melihat bagaimana sikap pengawas dan yang mulia. Mungkin kantor lain tidak akan peduli hanya karena dia seorang penjual arang pergi menyinggung Wang Weiwu. Tapi aku, pengawas, berani. Aku mengerti. Dia ingin menggunakan nyawanya untuk memberitahu dunia apa itu keadilan dan kebenaran. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Siapa itu? Mas, tolong bantu buka pintunya. Kami ini. Pergi. Bukan lagi mau ngucapin tahun baru. Kamu ngapain sopan-sopan sama mereka? Buka. Kejaksaan datang untuk menangkap orang. Orang-orang yang tidak penting semua minggir. Kejaksaan berani datang ke kediaman Markuis Weiwu untuk menangkap orang. Bahkan membawa pintu gerbang kediaman Markuis Weiwu. Yang mulia, hari ini mungkin hidup dan mati sulit diprediksi. Pagi ini Markuis Weiwu karena menghormati Ye Cheng Xiang, tidak bertindak. Yang mulia Ye, bukankah ini sendiri mau dikirim ke depan? Tuan Ye, bukankah ini sudah dikirim ke depan sendiri? Kalian tunggu saja, kalian. Hanya dia, saudara Ye, busur besar ini. Bukankah ini senjata militer? Hanya sebuah kediaman Markuis. Karena sudah memelihara pasukan elit, pelayan rumah. Juga menyembunyikan busur perang. Kenapa? Kamu berencana memberontak. Jangan banyak bicara. Berani-beraninya datang ke kediaman Markuis Weiwu untuk membuat keributan. Apakah kamu sudah siap untuk pergi tanpa kembali? Sudahkah kamu memutuskan? Inilah rasa mendesak dari kematian. Akhirnya merasakannya juga. Kamu masih bisa tertawa. Sepertinya ada yang mencari mati. Hari ini kita akan coba peruntungan. Di kediaman Wei Wuho ini. Tuan Ye berkata. Memohon keadilan untuk rakyat. Bersedia mati 1000 kali. Menghadapi situasi seperti ini. Masih bisa tertawa. Apakah orang ini punya pelindung di belakangnya? Saya adalah Lisan, pengurus Markuis Weiwu. Tuan datang berkunjung. Sudah saatnya memperkenalkan diri. Kamu adalah pengurus kediaman Weiwu. Benar, saya yang melakukannya. Benar, saya yang melakukannya. Pengawas dari pengadilan pengawas datang untuk menangkap orang. Ayo ikut kami. Inspektur pengawas. Kamu adalah Yening. Benar sekali. Tunggu saja. Lapor ke Tuan. Ceritakan bahwa pembunuh Tuan muda datang. Pembunuhnya datang. Aku akan menahannya. Cepat pergi. Itulah dia. Benar. Semua. Kalian jaga di luar kediaman. Jangan sampai melukai nyawa rakyat. Tuan, Anda. Perlu aku ulangi lagi? Iya. Sebuah kantor yang sudah lama dibubarkan, berani datang ke kediaman Hou untuk menangkap saya. Perintah jelas dari kaisar pendiri. Daerah besar ini selalu ada. Begitu juga lembaga pengawasanku selalu ada. Selama ada yang berbuat kejahatan, sampai ke istana kerajaan, bawah ke rakyat jelata. Aku di pengadilan pengawasan juga berhak mengajukan. Benar. Pengadilan pengawasan masih ada. Omong kosong. Ada apa? Kamu mau menolak penangkapan? Menolak penangkapan. Sekarang bukan soal kamu mau menangkap aku atau tidak. Ini aku. Mau dilepaskan atau tidak. Benar-benar tidak tahu malu. Serbu dia. Sekarang ini soal mau menangkap aku atau tidak. Ini aku. Mau aku lepaskan kamu. Benar-benar tidak tahu malu. Serahkan padaku. Ayo. Ayo bunuh aku, bunuh aku. Aku. Berhenti. Kamu hanya seorang budak kecil. Berani sekali memukul pejabat kerajaan. Aku tanya kamu. Apakah kalian masih punya hukum kerajaan? Hukum kerajaan itu apa sih? Di sini, di kediaman Markuis Weiwu. Markuis kami adalah hukum itu sendiri. Baik. Apakah kau tahu ini siapa? Ini adalah Yening. Yang pernah memicu ilusi kejayaan besar. Yening yang menulis puisi dan sajak sepanjang masa. Kalian juga tidak layak. Siapa Yening? Apa yang disebut Ye Daren? Yang meninggalkan hati tulus untuk mencerminkan sejarah. Membuat administrasi pipa kecapi. Tuan Ye, karya terbaik di dunia.
Benar sekali. Sia-sia membaca buku bijaksana setengah hidup. Hidup, semakin takut mati. Hidup sia-sia. Tuan Ye, memang panutan yang berani. Kalau Tuan Ye mati, Konfusianisme kita akan semakin merosot. Kami juga tidak akan berakhir baik. Kalau mau bunuh Tuan Ye, lewati dulu aku, Li Xiucai. Kita bersama-sama menghalangi para Buddha jahat ini. Melindungi Tuan Ye. Kalian, Kak Ye. Kamu bisa tenang saja, karena kami di sini. Kamu tidak akan mati. Mereka tidak pantas. Benar, di mana ada keadilan, hidup dan mati bersama. Aku menganggap kalian seperti keluargaku sendiri. Kalian malah mau menyelamatkan nyawaku. Membuatku marah banget. Tuan, bukankah kau bilang tidak sendiri? Kalian pikir, aku benar-benar takut untuk bertindak. Rakyat tidak takut mati. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kematian? Tidak tahu berterima kasih, beri aku. Niat baik kalian, aku mengerti. Tapi hari ini aku datang untuk menegakkan hukum. Ini urusan resmi. Kalian semua pulanglah. Belajarlah dengan baik. Masa depan ada di tangan kalian. Tapi Tuan Ye, mereka akan membunuhmu. Tuan Ye, kami tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Benar, beberapa orang hidup. Sebenarnya sudah mati. Tapi beberapa orang mati. Namun hidup selamanya. Wenki ini. Kenapa lagi naik? Aku akan baca puisi dari Tuan Lusun. Kenapa kamu begitu bersemangat? Keberanian dan keberanian hati. Benar-benar pantas disebut Tuan Ye. Ternyata di negeri kita, masih ada pejabat baik seperti ini. Tuan Ye yang mulia. Tapi jangan sampai mati ya. Ganti pakaian dan siapkan kendaraan, pergi ke kediaman Wu Hou. Semua berhenti. Cepat letakkan senjatamu. Kamu lagi-lagi datang cari keributan apa? Nona Xiao dari Chun Feng Lou. Kalian sejak kapan mulai ikut campur urusan orang lain? Jangan tidak sopan kepada Nona. Urusan rumah marga saya. Bahkan Chun Feng Lou tidak berhak ikut campur. Tuan Ye, saya tidak mencari Anda. Malah Anda sendiri yang datang. Pangeran yang perkasa akhirnya keluar juga. Kali ini pasti bisa stabil. Di belakang Wei Wuho, ada Hisentian yang mendukung. Kamu bilang saja datang atas perintah yang mulia. Jangan sampai membuatnya marah. Tenang saja. Wei Wuho. Kamu membiarkan anak buahmu melakukan kejahatan. Menghina rakyat. Apakah kamu tahu dosa? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, sebagai pejabat kerajaan. Kamu tidak tahu aturan. Keserakahan tanpa batas. Tak tahu malu. Malu dan hina. Karena orang kecil sepertimu. Kerajaan You sekarang bisa jatuh ke kondisi seperti ini. Istana penuh dengan kekacauan dan korupsi. Rakyat hidup dalam penderitaan. Kau pantas mati. Kau, Tuan Marquis, kamu boleh tanya dulu pada Tuan Ye. Sebenarnya datang karena apa? Kalau begitu, katakanlah, apa alasannya? Kalau tidak bisa jelaskan 2 atau 3, hari ini kamu masuk tanpa izin ke kediaman saya. Bicara tidak sopan. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Saat itu, dendam lama dan baru kita akan kita tuntaskan bersama. Bahkan jika itu kaisar, dia pun tak bisa menghentikanku. Jangan. Aku datang hari ini. Kamu seharusnya tanya dia. Aku datang hari ini. Anda harus bertanya padanya. Tanyakan nenek Anda untuk kaki Anda. Saya akan memberitahu Anda bahwa hari ini sudah berakhir. Pangeran, kamu sangat percaya diri. Mungkinkah dia diperintahkan oleh Yang Mulia? Adalah Yang Mulia menemukan apa yang ingin saya rebel. Lisan. Kalau begitu, ceritakan saja, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Sesungguhnya hal yang sangat keji. Kamu malah membuat Tuan Ye datang dengan pasukan besar untuk menangkapmu. Tuan, aku juga tidak tahu. Aku melakukan banyak hal. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat pengawas mengawasi. Apakah kamu membunuh pejabat kerajaan, atau membakar pejabat birokrat? Ceritakan padaku. Tuan, aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Tidak tahu. Kalau begitu aku tanya kamu, apakah kamu kenal dengan pria tua itu? Tidak kenal. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Demi langit dan bumi, Tuan, saya benar-benar tidak kenal. Hari itu, jelas kamu yang merebut arangku. Sekarang kamu masih bilang tidak tahu. Arang? Arang apa? Oh, aku ingat. Hari itu salju dan dingin. Persediaan di rumah tidak cukup. Dia kebetulan lewat sambil membawa kereta.
Aku sekalian saja. Hanya karena hal ini. Hanya karena satu gerobak arang. Kalian malah sampai ke kediaman Marquis Weiwu untuk membuat keributan. Orang bernama Ye. Aku butuh penjelasan. Satu gerobak arang. Apa menurut kalian, satu kereta arang? Tidak seberapa penting. Apa kamu juga merasa satu kereta arang tidak layak dipermasalahkan? Kenapa tidak layak? Kamu tahu tidak, satu kereta arang ini setara dengan nyawa beberapa orang. Lu Su, jangan banyak bicara. Sepertinya dunia ini memang sakit. Merampas harta orang lain di mata kalian adalah hal yang sepele. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Hukum rimba, aturan yang menghormati yang kuat. Jangan bicara soal harta. Bahkan dia, nyawanya pun tak berharga. Mai Tanweng. Menebang kayu dan membakar arang di Gunung Selatan. Karya baru. Ini juga disebut puisi. Menurut pendapatku, Yening tidak sejahat itu. Kalimat yang begitu dangkal. Siapa saja bisa tulis. Wajah penuh debu, abu, dan asap. Rambut uban. Jari-jari hitam. Ini dia. Ini adalah penjual arang. Hasil dari menjual arang, untuk apa digunakan? Pakaian di tubuh dan hal-hal di mulut. Sayangnya, pakaian di tubuh sangat sederhana. Hati khawatir harga arang murah, berharap cuaca dingin. Malam hari, di luar kota turun satu kaki salju. Pagi hari mengemudi kereta arang melintasi jalan es. Sapi kelelahan, orang kelaparan, hari sudah tinggi. Di luar pintu selatan kota, beristirahat di lumpur. Orang-orang biasa di lapisan bawah ini, hidup mereka sangat sulit. Penduduk ibu kota saja sudah seperti ini. Tempat lain mungkin lebih sulit lagi. Kehidupan semut-semut ini. Apa urusanku? Itu ada hubungannya dengan kita apa? Siapa dua penunggang kuda yang datang itu? Siapa yang gagah itu? Dari keluarga Marquis Weiwu, yang memakai baju putih. Memegang surat resmi dan berkata itu perintah. Kembalikan kereta dan suruh sapi berjalan ke utara. Kalian mau apa sih? Ukuli dia. Mobilku. Semua ini palsu. Ini si lisan. Setiap kali datang ke pantai untuk minum teh, tak pernah bayar. Dia bahkan memukul ibuku. Nenek itu sudah lebih dari 80 tahun. Masih belum tahu. Bisakah kita melewati musim dingin ini? Kelompok bajingan ini paling paham perasaan. Jangan biarkan dia lagi memprovokasi massa. Kalau tidak, aku akan dikenang buruk selamanya. Kalian semua tutup mulut. 1000 ton arang seberat 1000 emas. Pengurus dan prajurit tidak tega. Sajak yang indah. Lagu tentang penjual arang yang hebat. Yang mulia Ye. Kebijaksanaanmu. Menghidupkan gelombang puisi di negeri Yao. Gelombang puisi yang besar. Selamat atas keberhasilan yang mulia membuka era puisi. Tuan yang mulia. Puisi ini pasti akan di antara rakyat beredar. Kisah indah yang abadi. Orang bermarga Ye, kau sungguh demi seorang rakyat biasa, merusak nama baikku yang abadi. Orang hina. Kami bekerja keras. Kerja keras, hingga membuat kalian ini, binatang buas bertopeng manusia. Mengurus kalian satu persatu, yang gemuk dan sehat, sampai kaya raya. Lalu kalian justru merendahkan usaha kami. Jika rakyat adalah orang rendahan, maka kamu sebenarnya siapa? Kamu memiliki gelar Marquis, yang diwariskan tanpa putus. Tapi jika dihitung puluhan atau 8 generasi ke atas, apakah leluhurmu lahir dalam kedudukan tinggi? Apakah mereka sudah tinggi dan mulia sejak lahir? Perbedaan kasta sudah ada sejak dulu kala. Nenek moyang mereka tidak berbuat baik, maka layaklah keturunan mereka menjadi budak, mengabdi sebagai sapi dan kuda.
Bahkan kaisar pendiri. Dulu pun berasal dari rakyat jelata. Lahir dari rakyat biasa. Kamu terus-menerus berkata, rakyat adalah kaum rendah. Kamu sedang mengutuk leluhurmu sendiri. Dan mereka. Orang biasa inilah, tokoh utama dunia. Tanpa rakyat. Kalian para bangsawan yang disebut itu. Pada akhirnya akan menjadi layang-layang tanpa akar. Mereka. Air bisa mengangkut perahu. Juga bisa membalikan perahu. Orang yang meremehkan rakyat. Akan suatu hari nanti. Harus membayar harganya. Hari ini sekalipun kau berkata, semanis apapun, apa gunanya? Sialan, jangan harap membawanya pergi. Satupun dari keluarga saya. Jangan lupa nyawa keluargamu. Ada di tangan saya. Hari ini aku datang untuk menangkap Lisan. Aku datang mewakili pengawas. Sungguh lucu. Aku bahkan menantang kaisar. Tidak peduli sama sekali. Kamu malah pakai pengadilan pengawasan untuk menekan aku. Pengadilan pengawasan sudah runtuh sejak lama. Hanya kamu yang bodoh ini, yang bisa kehilangan akal. Dengan kedok pengadilan pengawasan. Membela orang hina ini. Pengadilan pengawasan sudah runtuh sejak lama. Hanya kamu yang bodoh ini, yang bisa terkena penyakit kehilangan akal. Dengan dalih pengadilan pengawas. Datang membela orang rendah ini. Bagaimana dulu pengadilan pengawas? Aku tidak tahu. Sejak saat Ling Tian. Pengadilan pengawas hanya mengikuti hukum. Memohon untuk rakyat. Ada jalan di surga, kau tidak pergi. Tidak ada pintu di neraka, kau masuk saja. Lepaskan panahku. Aku tahu kau ingin mati, tapi tidak semudah itu. Tapi anak ini, pasti masih ada pembunuh, tapi tidak berguna. Marquis Weiwu, hanya segitu kemampuannya. Omong kosong. Hari ini kau pasti mati tanpa tempat untuk dikubur. Surat perintah kerajaan tiba. Yang Mulia memerintahkan. Urusan hari ini dihentikan sampai di sini. Semua kerugian di kediaman Wei Wuho akan ditanggung oleh istana. Yu Xianing, segera kembali ke Dewan Pengawas. Jangan sampai salah. Ini. Raja yang bodoh ini. Yang Mulia juga demi menghibur dan mempertimbangkan. Dari istana ke sini jaraknya jauh. Sepertinya Yang Mulia takut terlambat. Biarkan Liu Sanyuan membawa surat perintah ke sini. Tuan tidak setuju. Orang ini mengaku aku sedang menyelidiki kasus. Dengan sengaja menghina rumah Wei Wuho. Merusak nama baikku. Jangan hukum pencuri ini. Aku bersumpah tidak akan menyerah. Ah, benar, benar, benar. Aku juga tidak setuju. Saudara Ye, kenapa kamu juga tidak setuju? Yang Mulia, semua ini demi kebaikanmu. Saudara Ye, kenapa kamu juga tidak setuju? Yang Mulia, ini semua demi kebaikanmu. Orang ini telah melakukan kejahatan. Aku memberitahumu. Sebelum menangkapnya dan membawanya kembali ke pengawas, masalah ini belum selesai. Masalah ini belum selesai. Yang Mulia sudah mengeluarkan perintah. Apa kau berniat melawan perintah? Dia tidak bisa mengatur saya. Yang Mulia, apa yang kamu katakan? Kakak Chai, datang. Kamu beritahu mereka. Hukum dinasti Taizu. Apa aturan pertama? Katakan. Hukum yang didirikan oleh Taizu. Tuan muda, aku dari pengadilan pengawas menegakkan hukum. Tak seorang pun boleh menghalangi. Kalian semua dengar, kan? Ini adalah aturan kaisar pendiri. Kecuali Yang Mulia mengeluarkan perintah suci lagi. Untuk mencabut peraturan kaisar pendiri ini. Kalau tidak, aku tidak mungkin kembali. Aduh Tuan Ye. Meski aku saudaramu, aku mohon, ya, sungguh, kau tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Untuk urusan kecil ini, kamu merasa aku berlebihan, ya. Inilah Yao besar, akar kerusakannya. Memerintah negara. Seharusnya berdasarkan keadilan. Tidak seharusnya. Berdasarkan status sosial, tingkat kejahatan dijadikan sebagai standar penilaian. Di mataku, dia adalah Marquis Wei, tidak berbeda dengan penjual arang tua itu. Penegakan hukum tidak memandang status. Jika hukum ditegakkan, negara akan damai. Jika hukum diabaikan, negara akan kacau. Ini adalah Dewan Pengawas saya. Makna keberadaannya. Kami rakyat biasa. Juga bisa mendapatkan keadilan, tentu saja. Tentu saja. Di hadapan hukum, semua orang setara. Ternyata benar. Saudara Ye,
Kamu tetap saudara Ye yang sama. Aku mengerti. Makna keberadaan pengadilan pengawas. Aku paham. Aku mengerti. Makna keberadaan pengadilan pengawas. Aku mengerti. Hukum tuan tanah adalah hukum. Nyawa rakyat biasa juga adalah nyawa. Lisa mencuri arang dari keluarga penjual arang. Membuat mereka sekeluarga tidak bisa melewati musim dingin. Ini adalah pembunuhan dan pelanggaran hukum, yang Darren ingin gunakan kematiannya untuk menunjukkan martabat hukum. Ye Gong. Kalian para semut ini. Banyak orang lalu bagaimana? Hari ini aku akan membuat kalian melihat dan merasakan apa itu harta pusaka pintu dewa. Nona, ini adalah metode rahasia dari pintu dewa, mayat besi yang dibuat untuk membunuh Yening. His Hen Tian benar-benar berusaha keras. Nona Xiao, Yening membunuh anak tunggal Elder He. Pintu surgawi pasti akan memburunya. Apakah langit angin Chun Feng yakin untuk menjadi musuh pintu surgawi? Masalah ini Spring Breeze Tower tidak akan ikut campur. Bunuh Yening untukku. Tuan Ye, cepat pergi. Gerbang besi ini tidak bisa kau tahan. Kali ini lihat siapa yang masih bisa melindungiku. Berani-beraninya pengawas menangani kasus. Siapa yang berani menghalangi? Aku, Lau Niu, juga pernah berjaya. Aku pernah dengan hanya 500 orang, melawan puluhan ribu musuh. Aku, Lau Niu, menerobos ke tenda musuh, langsung mengambil kepala jenderal lawan. Hanya karena menyinggung orang berkuasa, aku dipindahkan ke lembaga pengawas ini. Biarkan aku sendiri menghadapi semuanya. Orang bodoh kota, berterima kasihlah pada Tuan Ye. Baik. Sapi tua dulu sudah mati. Mulai hari ini, yang hidup hanya sapi pengawas dari pengadilan pengawas. Jangan bilang, Pak Polisi, orang gemuk ini sangat jago bertarung. Memimpin ribuan tentara. Sebenarnya dia siapa? Niu Jinsi. Ah, aku ingat sekarang. Dia adalah yang sangat terkenal, komandan pasukan Ye Lianjun. 5 tahun lalu pergi ke Beijing, saat memberi hadiah di Istana Shou. Saya menyinggung tunggangan Raja Yi, sehingga diasingkan, jadi masuk ke pengawas. Raja Yi ini, sudah lama bersekongkol dengan pintu dewa. Ye Xiu, lari cepat. Lari apa coba? Aku ingin 100 miliar. Ayo. Ayo. Kedutaan pengawas tidak hanya punya pengadilan Niu Tong, ada juga aku, Wei Tong, pedang bulan terbalik. Dia benar-benar menghilang selama 3 tahun. Penangkap dewa terbaik di Jiangnan, Wei Ying. Wah, bukankah dia sedang dikejar? Tak kusangka kau masih hidup. Bagus sekali, bagus sekali. Wei Ying sudah meninggal. Tak ada lagi penangkap dewa terbaik di dunia. Ada, hanya Wei Sanyang dari pengawas institusi. Ini yang dijanjikan. Kantor pengawas bukan. Hanya kantong minuman dan makanan, kan? Ini, aduh. Tak heran aku merasa. 2 nama ini terdengar familiar. Ternyata mereka adalah ahli yang luar biasa. Bagus sekali. Sekarang kakak Ye bisa diselamatkan. Mayat besi ini sama sekali tidak merasakan sakit. Tidak kenal lelah. Banyak orang mati karena begini. Kelelahan. Tuan Ye, sebaiknya Anda pergi dulu. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Aku tidak pergi. Beraninya kau pergi. Hari ini kalian semua harus tinggal nyawa di sini. Bunuh mereka. Akhirnya harus bertindak juga. Baiklah. Teman lama, keluar dan hirup udara segar. Ternyata itu adalah pedang terbang. Laki-laki tua ini sebenarnya siapa? Serang Dewan Pengawas. Hukum mati. Main pedang terbang, ya. Kalian benar-benar hebat, ya. Tidak mungkin. Apakah Dewan Pengawas ini begitu kuat? Dapat mengumpulkan orang-orang berbakat ini, bersama-sama. Ini adalah takdir. Dengan beberapa dari mereka melindungi. Kali ini, Tuan Ye bisa menunjukkan kemampuannya dengan hebat. Nona, apakah kamu yakin pada Tuan Ye? Apakah kamu tidak tahu tentang hal ini? Pasti kamu tidak tahu.
Aku dan Yang Mulia pun tidak tahu tentang hal ini. Ini Dewan Pengawas dan orang seperti ini. Salam hormat kepada Yang Mulia Ye. Kalian bertiga hebat. Petinju Raja Tyson. Keris bulan sabit, kan? Dan kamu juga main pedang terbang, kan? Kalian bertiga, berikan aku penjelasan. Triliunan juga jauh dari aku. Kalian menyelamatkanku buat apa? Kalian, Yang Mulia Ye, Tuan, tidak perlu terlalu emosional. Anda pantas mendapatkan ini dari kami. Kata-kata Anda telah membuka mata saya. Bagi saya, Anda telah memberi saya hidup baru. Aku, orang tua ini, sudah hidup lebih dari setengah abad, dan bisa dibilang telah mengenal banyak orang. Tuan Ye, kamu satu-satunya orang yang membuatku kagum. Aku bersumpah akan mengikuti Lord Ye sampai mati, untuk mengembalikan kejayaan pengadilan pengawas. Tak perlu. Apakah Anda merasa kecewa dengan tindakan San Yang sebelumnya? Tenang saja, San Yang sudah tahu kesalahan. Bukan maksudku seperti itu. Kalian dulu bangun saja. Kalau kamu tidak setuju, San Yang akan berlutut terus. Aku juga begitu. Bukan hanya ingin mengorbankan diri, masih belum mau menyusahkan orang lain. Kalau ada orang seperti Ye Ning di sini, ini adalah keberuntungan seluruh benua. Ye Ning, jangan terlalu gembira dulu. Lihat apa yang ada di tanganku. Apakah benda ini begitu hebat, sampai bisa mengambil nyawaku? Ini adalah belajar milik He Zentian. Tidak bagus. Tidak bagus? Cepat, cepat, cepat. Semua, pergi dari sini. Bahaya, Wei Hou. Kamu dengan tubuh manusia biasa, tidak mampu menahan blood jet ini. Kalau kamu mengaktifkannya, diri sendiri juga akan terkena backlash. Apakah kau gila? Dia, Ye Ning, menginjak nyawaku dan nama baik keluarga Hou. Dia benar-benar nekat. Langkah demi langkah, dia terus naik. Dia pantas mati. Hari ini, aku rela mengorbankan setengah nyawaku. Dia juga harus dipukul sampai jiwanya tercerai-berai. Apakah benda ini benar-benar sehebat itu? Ini bukan main-main. Aku bilang sama kamu, perkembangan kekuatan He Zentian sudah mencapai tingkat setengah dewa. Batu darah itu mengkristalkan dirinya, setidaknya dengan kekuatan 100 tahun. Ye Ning, kali ini kamu benar-benar akan mati. Aduh, perasaannya bagus ya ini. Kamu masih tertawa. Aku tidak bercanda denganmu. Wei Wuhou sama sekali tidak bisa mengendalikan darah giok ini. Jika sampai kehilangan kendali, semua orang di sini akan celaka. Sekarang tahu takut. Sudah terlambat. Hari ini aku akan membunuh kalian. Di sini, biarkan kalian pergi ke dunia bawah, menemani anakku. Dan kalian semua yang tidak berguna. Semua berubah menjadi bahan makanan bagiku. Kalian duluan pergi. Aku tidak pergi, Tuan. Untuk rakyat kami, aku akan bersamamu. Benar, kami tidak pergi. Kami ingin bersama Ye Tuan. Menanggung kematian bersama. Ingin membunuh Ye Tuan. Mulailah dengan melewati mayat kami. Dulu. Aduh, Nyonya San. Nyawa kalian, sama sekali bukan urusanku. Kalau aku mati, aku akan dapat 1000 miliar ini. Dan bisa hidup kembali. Brothers Ye. Kenapa sekarang kamu mulai berkata-kata ngawur karena panik? Brothers Ye, jangan ngomong dulu. Kami semua mengerti. Brothers Ye, jangan katakan lagi. Di sini ada begitu banyak orang. Apakah ini tentang Wei Wuhou? Masih bisa membunuh kita semua. Lalu membunuh kalian semua. Gimana? Nyawa kalian para bajingan ini, kalau dijumlahkan, juga tidak seberapa. Kamu si lemah tak berguna. Pelacur dari rumah pelacuran. Kalian bertiga, hewan kecil yang hanya bertahan hidup seadanya. Tambah beberapa yang sok keren. Kutu buku. Dan mereka yang lebih rendah dari babi dan anjing. Aku, Wang Houfu yang mulia, warisan dari beberapa generasi, memegang kekuasaan tertinggi di istana, memiliki pengaruh luar biasa, bahkan jika aku membunuh kalian semua. Apa artinya itu? Kamu tidak takut mati, ya? Ingin menghidupkan kembali ajaran Konfusius, ya? Hari ini aku akan satu persatu, orang-orang yang mendukungmu, semua mengalami kram dan tulang retak. Menghajar para penyair yang belajar itu. Semua mereka diperlakukan sebagai orang hina, agar mereka tak pernah bisa bangkit kembali. Brengsek. Hanya seorang Markuis Weiwu yang tak menghormati hukum, membuat kekacauan di ibu kota. Kau bahkan berani membunuhku juga. Yang mulia akhirnya datang. Apa yang dilakukan raja bodoh ini di sini?
Bukankah ini hanya menambah kekacauan? Aku sudah mengeluarkan perintah suci. Kalian menganggap perkataanku seperti angin lalu. Ye King, bahkan kamu pun menentang perintah saya. Kewenangan penegakan hukum Dewan Pengawas adalah pemberian dari Kaisar Pendiri. Yang mulia, Anda tidak berhak menghalangi. Apa yang kamu katakan? Jangan lupa, jabatanmu sebagai Inspektur Dewan Pengawas, itu aku yang mengangkatnya. Aku bisa mencabut jabatanmu kapan saja. Yang mulia, pikirkan baik-baik, tidak bisa dicabut. Kita tidak bisa tanpa Tuan Ye. Yang mulia, kalau kau ingin mencabut jabatanku, silakan saja, kalian. Yening memang harapan besar dinasti You. Baru saja menjabat, sudah mendapatkan kepercayaan rakyat. Bagaimanapun, aku harus melindunginya. Kenapa kamu tarik aku? Kembalilah bersamaku. Aku bisa membantu mengurus Wei Wuhou, tapi ini harus dipikirkan secara matang. Itu bukan urusanmu. Yening, sekarang bukan saatnya kamu keras kepala. Kalau sudah datang, itu bagus. Bagaimanapun juga, semuanya sudah terbongkar. Hari ini aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Hari ini aku akan membunuh kalian semua di sini. Tidak baik. Lindungi yang mulia. Tuan Weiwu, apa maksudmu? Kau ingin menyerang si Jun? Kalau begitu, aku tidak bisa disalahkan. Ini karena yang mulia memaksa masuk. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Sama sekali tidak bisa mengendalikan wilayah darah. Tak sengaja melukai yang mulia. Kurasa para dewa dan pejabat pasti bisa mengerti. Pengkhianatan dan pemberontakan. Kamu tidak takut mendapatkan nama buruk selama-lamanya. Menang atau kalah. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Apa katamu, Tuan? Dia adalah apa? Pemberontak Yening berniat memberontak. Mencoba membunuh permaisuri. Menghabisi bangsawan Hou dan melibatkan orang tak bersalah. Aku menggunakan harta karun suci dari gerbang dewa, untuk membunuhnya di tempat, untuk menegakkan keadilan. Memang layak menjadi permaisuri terakhir. Sepertinya aku harus mengandalkan dia untuk mati. Jatuh ke tangan wanita, menguasai pemerintahan. Dinasti You sudah lama runtuh. Hari ini aku akan membunuh kalian semua, di sini juga. Jangan takut semua. Kalian pulang dulu saja. Aku menghentikannya. Melindungi yang mulia dan Tuan Ye. Keterampilan kecil. Berani melawan Blood Jade. Hancurkan. Apa kau baik-baik saja? Tuan Ye, cepat pergi. Bukan, kan? Suzaku adalah pembunuh bayaran. Kau adalah harapan besar Yo. Kenapa kau menghalangiku? Ini adalah cap giok yang diukir oleh Kaisar Taizu sendiri, melambangkan berdirinya dinasti Yo. Saksi hingga saat ini, aku menyerahkannya padamu. Artinya menyerahkan dinasti Yo kepadamu. Paduka, aku memerintahkan kalian, segera tinggalkan tempat ini. Sang Kaisar menjaga gerbang negeri. Raja rela mati demi negara. Aku adalah permaisuri dinasti Yo. Mana mungkin aku bersembunyi di balik orang lain? Pelindung naga emas. Tak disangka kamu cukup pandai menyembunyikan kekuatan. Lalu bagaimana? Tapi nampaknya juga, seekor naga kecil yang belum disapih. Tak berani melawan harta karun dari dunia dewa. Lihat berapa banyak darah yang bisa kamu alirkan. Kenapa kamu belum pergi? Meskipun kau adalah raja yang bodoh. Tapi, aku rasa, aku bisa menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Kamulah yang sebenarnya raja bodoh. Aku ini sedang menyembunyikan kemampuan. Untuk apa?
Sihir tingkat rendah seperti ini. HMPH. Bagaimana bisa? Yang Mulia sendiri turun tangan. Hal seperti ini. Biarkan aku mengatasi si biang kerok ini. Sebagai bukti hukum kerajaan Yao. Sombong. Hanya kemampuan segitu. Maka hari ini, aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu garis keturunan utama Konfusianisme? Lin An, rumput yang mengagetkan angin. Jenderal, malam hari menarik busur. Pagi-pagi mencari bulu putih. Tidak ada di celah batu. Kuda Zuolu berlari cepat. Busurnya seperti, sudahlah. Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah, sudahlah, sudahlah. Pergi mati saja, hati-hati. Ada apa dengan tanganku? Tanganku. Terserang balik oleh darah giok. Mendapatkan apa yang pantas. Bangun. Kamu. Apa kamu? Ah, kamu pikir aku akan begitu mudah melepaskanmu, kan? Yang Mulia. Bagaimana harus menangani orang ini? Li Si, marsekal berwibawa. Pengkhianatan besar. Berencana merebut kekuasaan dan merebut tahta. Menindas rakyat. Membuat malapetaka di satu daerah. Hukum langit tak bisa mentolerir. Dosa mereka harus dihukum mati. Apa? Di mana tiranmu? Kamulah tiran sebenarnya. Bawa pergi, bawa pergi. Hukum pancung langsung seluruh keluarga. Hukum 9 suku terkait. Bayi. Makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kepada para pejabat jahat dan pengkhianat. Aku semakin marah memikirkannya. Duit 100 miliarku. Ada urusan? Laporkan. Sidang selesai tanpa halangan. Paduka, tidak ada uang. Paduka bukan meminta uang dari Anda. Kalau begitu katakan saja. Saat penggerbekan rumah Markuis Wei Wuho, ditemukan banyak harta dan uang. Berani bertanya, Paduka, uang ini tidak perlu dimasukkan ke kas negara. Apa saja harta karun yang dimiliki? Kaligrafi terkenal, lukisan, emas, perak, dan permata. Tidak menarik. Semua itu milik saya. Semua saya berikan kepada Ye King. Langsung bawa ke pengadilan pengawas. Tuan Ye, jangan melamun. Dewan pengawas kita mendapatkan keuntungan besar. Belum berterima kasih kepada Yang Mulia. Oh. Terima kasih, Yang Mulia. Harta kekayaan Markuis Wei Wu setara dengan kas negara. Dengan uang sebanyak ini, Yen Ning malah begitu tenang. Pulangkan ke istana. Selamat jalan, Yang Mulia. Selamat, Yeda. Dewan pengawas mendapatkan dana ini. Ini adalah keberuntungan besar Yao. Hahaha. Tak disangka. Akan mewarisi kekayaan miliaran. Tapi Dio yang besar ini, aku benar-benar mencapai kebebasan finansial. Hahaha. Hei, para tuan, tolong terima telur ini. Beruntung pengawas membela saya. Kalau tidak, istriku tidak akan bisa melewati musim dingin ini. Anda bawa pulang untuk istri Anda agar sehat kembali. Iya, iya. Tuan, tolong terima ini. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana membalas budi Tuan Ye. Tidak perlu membalas. Sungguh, tidak perlu. Anda bawa pulang, bawa pulang. Terima saja, terima saja. Tidak perlu membalas. Benar-benar tidak perlu. Ah, kerja sehari ya sehari. Lumayan bagus. Hei, si bisu kecil. Ada apa? Kamu bukan Zukue.
Yang Mulia Ye. Yang Mulia Ye, ada apa? Yang Mulia Ye. Yang Mulia Ye, ada apa? Yang Mulia Ye. Ilmu ilahi saya sudah mencapai tahap besar. Pintu ilahi akan menguasai dunia. Hahaha. Ini kamu gak main-main kan? Selamat ya. Akhirnya keinginanmu terkabul. Bisa kembali ke masa modern. Aku sudah mati. Hanya tersisa satu napas. Bangun berarti hidup. Tidak bangun berarti mati. Apakah kamu ingin bangun atau tidak? Hizentian sudah keluar. Saat ini seluruh Yao besar. Tidak ada yang bisa menandinginya. Menurut urutan sejarah yang sebenarnya, dinasti Yao akan segera runtuh. Kalau dinasti Yao benar-benar jatuh, bagaimana dengan yang lain? Apa pendapatmu? Ada dua pintu di sini. Satu menuju masa depan. Bagaimana memilihnya? Kamu bisa membuat keputusan. Sampai jumpa. Hahaha. Hei, kamu balik ke sini. Sampai jumpa. Dua pintu ini. Aku harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya.